Bakal Capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengunggah momen dirinya ketika naik kereta usai mengakhiri rangkaian kegiatan di Bandung, Jawa Barat. Anies kembali ke Jakarta dengan naik Argo Parahyangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut bahwa kereta Argo Parahyangan penuh sejarah, kenangan, dan terus menjadi pilihan bagi begitu banyak orang. Anies berharap Argo Parahyangan tetap bisa beroperasi di tahun-tahun yang akan datang. Kereta ini telah membuat perjalanan menjadi pengalaman. Semoga Argo Parahyangan yang menyenangkan ini tetap bisa kita naiki di tahun-tahun yang akan datang, tulis Anies Baswedan di Twitternya. Anies juga membagikan momen di atas kereta, bercengkrama dengan penumpang lainnya hingga membaca buku sambil menikmati segelas kopi. Unggahan Anies di Twitter tersebut ternyata menuai respons beragam dari netizen. Tak sedikit yang mengaitkan dengan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah Joko Widodo. Berharap Argo Parahyangan jangan dihapus karena adanya si cepat-cepat itu, tulis salah satu komentar di postingan Pak Anies itu. Lebih dari 6.000 warga Twitter membubuhkan komentarnya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Mantan Mendikbud itu lantas merespons ribuan komentar yang menghujaninya di Twitter. Anies menyadari banyak yang mendidih dengan cuitannya tersebut, namun permintaan maafnya bukan soal kereta, melainkan tentang caranya memegang buku bacaan yang dilipat. Ternyata banyak yang terpancing emosi dan protes melihat tweet ini. Saya mohon maaf. Insya Allah saya usahakan lain kali tidak pegang buku dengan cara dilipat seperti itu lagi, ungkap Anies Baswedan. Tidak hanya Anies, akun resmi PT Kereta Api Indonesia atau KAI juga memberi tanggapan di Twitter tersebut. Selamat malam Kak, mohon maaf hingga saat ini kereta api Argo Parahyangan rute Stasiun Gambir Bandung pulang pergi masih tetap beroperasi dan belum tersedia informasi penghapusan kereta tersebut ya. Terima kasih, tegas manajemen KAI. Kita masuk ke kabar lain. Partai Nasdem mempertanyakan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan, apakah Partai Bintang Mersi itu masih bersedia mendukung Anies seandainya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak dipilih sebagai calon wakil presiden. Pertanyaannya, kalau tidak dengan AHY, apakah mau tetap dukung Anies? Kata Ali kepada wartawan. Menurut Ali, partainya tak mau buru-buru membicarakan kans AHY atau sosok lainnya sebagai cawapres Anies pada pemilu 2024. Dia mengatakan sejak awal Nasdem tak ingin koalisi hanya fokus pada figur cawapres tertentu. Kita tidak mau, jangan bicara dulu tentang orang. Jadi jangan kemudian ya, saya bergabung, saya mau ini ya, saya bergabung sama minta ini. Artinya ini kan mengunci, ujarnya. Yang Nasdem inginkan penentuan calon RI2 didahului dengan pembahasan kriteria calon. Namun demikian, partai pimpinan Surya Paloh itu ingin supaya pembahasan kriteria cawapres dilakukan setelah Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sepakat untuk berkoalisi mengusung Anies sebagai capres. PKS sendiri tidak keberatan AHY menjadi cawapres Anies dalam koalisi perubahan langkah ini, guna memastikan komitmen koalisi sekaligus memberi kepastian bagi Anies untuk berkompetisi pada pemilu mendatang. Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies. Yang lain belum ada penyetusnya. Sekarang kita menunggu, kata Ali. Ali menambahkan, partainya mungkin mempertimbangkan langkah politik lain jika tak mendapatkan dukungan dari Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies. Ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif, ungkapnya.
Adapun AHY sendiri sempat menyatakan bahwa Demokrat tak memaksa figur tertentu untuk diusung sebagai cawapres. Namun, ia meminta bakal koalisi perubahan menentukan sosok cawapres dengan mengedepankan objektivitas bersama. Makanya harus diyakinkan betul siapa yang kita yakini dapat membawa agenda kemenangan. Setiap partai pasti punya subjektivitas, tapi jika ingin menang, kita harus mengedepankan rasionalitas, ungkap AHY dalam keterangannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengaku tak keberatan jika AHY dipilih sebagai cawapres Anies untuk pemilu mendatang. Namun dia meminta keputusan ini disepakati oleh Presiden PKS Ahmad Saihu serta dua parpol koalisi, yakni Nasdem dan Demokrat. Di lain sisi, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan cawapres koalisi perubahan mungkin ditentukan belakangan sebagai salah satu strategi pemenangan Pilpres 2024. Ia mengungkapkan saat ini Nasdem fokus menunggu PKS dan Demokrat untuk mendeklarasikan koalisi perubahan. Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain. Ya masa Nasdem terus yang kebelet, ungkap Willy Aditya.